Waalaikumsalam. Apa kabar? Kalian semua nih? Baik, Bu. Baik ya. Bisa dimulai? Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, pada pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita mulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua, silakan berdoa. Sebelum kita mulai belajar, boleh kita berdoa sama-sama kepada Allah masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, bagus. Selanjutnya, ya, Ibu sambil itu ya, lihat RPK Ibu. Oke, selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen yang pertama, Siti Uswatun Hasanah hadir. Hadir, Bu. Husnul Mustafa hadir, Bu. Bagus Nanda Hadir, Bu. Intan Permatasari hadir, Bu. Alfian Salsabila sama Bu. Keterangannya ada yang nggak tahu? Ini terlambat, Bu. Terlambat ya, Bu. Ya, tadi dia bilang berarti sih. Oke, terlambat. Ibu tunggu aja ya. Oke, baik. Lihat di bawah kolom, di bawah kursi kalian masih ada sampah. Coba dibersihkan dulu. Ibu. Oke, sudah semua ya? Sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Itu ucapkan terima kasih. Kita semua sudah berpartisipasi membersihkan kelas kita, masih kelas kita bersama ya. Karena kalau kelasnya bersih, kita juga nyaman dalam meminta pembelajaran. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu ini kalian memperhatikan di lingkungan sekitar sekolah ini. Pasti itu kan sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Oke. Itu pasti terdiri dari adanya ruang kelas, ruang kepala sekolah, atau ruang-ruang belajar, kan? Kayak fasilitas toilet, gitu kan? Nah, Ibu ingin bertanya, lalu bagaimana jika ruangan tersebut tidak ada di dalam satu lingkungan sekolah? Apa yang terjadi? Ada yang bisa belajar, Bu? Nah, ada yang bisa belajar atau tidak bisa, pokoknya jika tidak ada ruangan tersebut itu tidak melakukan kegiatan apa-apa dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, jadi itu memiliki suatu interaksi antara satu ruangan ke ruangan yang lainnya gitu. Nah, jadi ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Interaksi. Ya, mendekati ya. Jadi hari ini kita akan belajar. Silakan. Interaksi lingkungan. Ya, sedikit lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu lagi? Interaksi makhluk hidup, Bu. Interaksi makhluk hidup dengan hubungannya manusia. Bagus. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Baik, ada yang sudah membaca materi ini tadi malam? Belum ya? Oke. Nah, jadi pada materi ini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu mengharapkan siswa mampu menjelaskan konsep dan komponen lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan interaksi-interaksi antar komponen yang membentuk suatu pola tertentu. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan interaksi
pola yang interaksi antara pola tersebut. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan hubungan atau saling ketergantungan makhluk hidup dengan ekosistem. Oke. Di antara 5 tujuan pembelajaran itu, yang pertama, aku akan menjelaskan tentang konsep lingkungan. Nah, yang mana lingkungan itu biasanya dikenal dengan bahasa Inggrisnya itu environment. Nah, itu maknanya itu adalah the physical, the chemical, and condition, surrounding, and origin. Ada yang tahu artinya apa? Silakan yang mengenal bahasa Inggris. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Jadi makna dari environment itu tercakup di dalam kalimat ini, yang mana maknanya itu adalah kondisi fisik, kondisi kimia, dan biotik yang mengelilingi suatu organisme tersebut. Jadi interaksi makhluk hidup itu maknanya paling tidak jauh dari kalimat-kalimat ini. Sudah paham? Paham. Oke. Nah, mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu berdasarkan istilah tersebut, maka makna dari komponen lingkungan itu yaitu adalah suatu kesatuan yang berada di luar suatu individu. Nah, suatu individu itulah yang saling mempengaruhi untuk membentuk suatu ekosistem. Nah, itulah yang dinamakan dengan komponen dari konsep-konsep lingkungan. Ada yang masih kurang paham? Oke, lanjut ya. Nah, dari komponen lingkungan itu pasti ada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itulah nanti terjadi bisa terjadi perubahan yang lebih ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk, tergantung organisme yang terlibat di dalam suatu lingkungan tersebut. Baik, kita masuk ke komponen-komponen antabiotik. Nah, komponen itu komponen dalam interaksi di dalam lingkungan itu ada 2. Ada yang tahu komponen apa saja? Abiotik dan biotik. Oke, bagus ya, bisa. Jadi komponen biotik dan abiotik itu paling sudah sering kita dengar, komponen biotik dan abiotik. Yang mana biotik itu terdiri dari ya, Saya, air, bukan. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Itu seperti kita sendiri, manusia, seperti hewan, tumbuhan, dan bakteri atau jasad-jasad lainnya. Nah, seperti yang tadi bisa bilang, itu air, tanah, udara itu masuk ke komponen abiotik, yang mana itu komponen yang tidak hidup. Lanjut ya ke tujuan pembelajaran kedua, itu ada lanjut ke konsep dari lingkungan, yang mana lingkungan itu kan sebagai tempat kita hidup, di mana itu merupakan kondisi secara fisik untuk mengetahui keadaan sumber daya alam kita pada saat ini. Nah, selanjutnya dalam komponen abiotik dan biotik itu siapa Alia? Silakan masuk. Di situ. Alia sudah hadir ya. Bisa ibu lanjut ya. Silakan dibuka dulu ya. Oke, jadi dalam komponen biotik dan abiotik itu meliputi kondisi hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik untuk membentuk suatu sistem yang dinamakan dengan ekosistem. Itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, ekosistem di muka bumi ini pasti kita sering mendengar itu adalah terdiri dari ekosistem sawah, ekosistem hutan-hutan tropis, dan ekosistem lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam setiap organisme itu pasti hidup sendiri gitu kan.
dan tergantung pada lingkungan. Nah, itulah salah satu fungsinya kalimat dari kondisi fisik, kondisi kimia, dan kondisi biotik yang memiliki suatu organisme. Itu ini yang pasti paling diingat dalam materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Nah, di dalam tujuan materi keempat itu adalah saling ketergantungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, yang mana itu mencakup dalam materi simbiosis. Ada yang tahu simbiosis itu apa? Ada. Silakan. Jadi simbiosis itu hubungan timbal balik. Ya, mendengar pula ya. Nah, simbiosis itu kan hubungan timbal balik antara saling menguntungkan, saling merugikan, atau sama-sama antara keduanya. Itu simbiosis. Simbiosis terdiri dari apa saja sih? Simbiosis, parasitisme, dan ya, ada 3 ya. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke. Nah, jadi mengenai materi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, tadi pasti sudah dapatkan di SD ya, di bagian pelajaran IPA. Nah, selanjutnya ibu ingin kalian mengamati suatu gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Telapak tangan. Oh, itu lebah. Lebah. Iya, lebah. Ini ya lebah lah ya, sejenis, tapi lebih ke tawon ya. Jadi kan tawon biasanya itu lebih ke menyerang manusia. Biasanya dijual sampai mematikan gitu kan. Ini ya Bu, tawonnya menyerang manusia. Selanjutnya gambar ini yang tahu? Itu bakteri yang ada di dalam usus. usus. Oke, bakteri yang ada di dalam usus. Tahu nggak di sini simbiosis apa yang terjadi? Oke, mutualisme ya, seperti yang sudah kita pelajari di sistem pencernaan. Bakteri yang membantu sistem pencernaan itu adalah bakteri E. coli. Oke, lanjut ke gambar ketiga. Ini gambar apa? Kucing. Hanya kucing ini terlihat sama itu kutu Bu. Oke, benar ya Siti. Ini kutu yang terdapat pada kucing. Nah, ini ada yang tahu simbiosis apa? Parasit. Oke, simbiosis parasitisme, benar ya semuanya. Jadi dalam 3 gambar itu, ibu mau kalian, ibu bagikan apa dulu? Nah, ini untuk satu kelompok bagus sama ibu. Siti sama Ibu Bisa. Ini artinya sendiri ya. Oke. Nah, di alfabet itu kalian bisa isi terlebih dahulu sama kelompok kalian. Nah, sambil mengisi LKPD, nanti itu kan dikumpulin berdasarkan hasil pengamatan. Nah, ibu mau kalian mengamati lingkungan di sekolah, kalian amati, kalian cari yang mana yang merupakan simbiosis antara ketiga simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, dibagi lah ya. Kelompok 1 ini mau milih sendiri atau diberikan? Kelompok 1 maunya kok simbiosis apa? Mutualisme Bu. Jadi cabut ini atau dipilihkan? Cabut ibu. Bisa ini Bu. Ibu ada yang pilihkan Bu. Ibu tidak jawab. Oke, ibu milih ya. Jadi kelompok 1 itu mutualisme, kelompok 2 Siti dan Bisa komensalisme, dan kelompok 3 dia parasitisme. Nah, nanti dicari contoh dari 3 itu yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, silakan bawa kertasnya, bawa catatan,
kita keluar sama-sama. Yuk. Oke, silakan sudah. Assalamualaikum. Sudah semua? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. LPPD-nya juga sudah diisi? Sudah, Bu. Oke. Jadi yang di presentasi ke depan itu hasil dari pengamatan kalian ya? Semuanya akan bukan, Bu. Setiap kelompok itu seorang. Ibu panggil simbiosis parasitisme dulu deh. Silakan maju. Jadi untuk simbiosis parasitisme yang ada di sekolah itu, jadi parasitisme itu merupakan simbiosis yang menunjukkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya itu merasa dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Nah, contoh itu pada nyamuk sama manusia. Nyamuk kan makan darah kita tuh, jadi dia tentu kita rugi. Sudah. Ya, bagus ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, selanjutnya simbiosis komensalisme. Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi simbiosis komensalisme adalah salah satu bentuk interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan tapi pihak satu lagi juga tidak dirugikan. Nah, jika dilihat dari lingkungan sekitar kita nih yang tadi diamati, untuk itu belum ada. Namun jika dilihat dari buku yang kita baca, nah itu ada contohnya antara kerbau dengan burung jalak. Itu. Oke. Sudah bagus ya penguatannya. Silakan Ibu kasih hapus juga untuk yang kedua. Terakhir, silakan lagi aku. Nanti tidak bisa Ya. Jadi simbiosis mutualisme itu merupakan simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini contohnya yang ada di sekolah itu tanaman dengan kupu-kupu, di mana tumbuhan dari tanamannya bisa dapat bereproduksi dan kupu-kupunya itu melakukan itu penyerbukan, mengambil sari dari tanaman itu. Terima kasih Intan. Masih harus juga untuk kelompok satu. Oke. Jadi sudah ada dari hasil pengamatan tiap kelompok, yaitu kelompok satu yaitu mutualisme, kelompok dua komensalisme, dan kelompok tiga parasitisme. Yang mana mutualisme itu adalah saling menguntungkan, seperti contohnya tadi kupu-kupu dan bunga itu dua-duanya saling menguntungkan karena kupu-kupu juga dapat untungnya, bunga tersebut juga dapat untungnya. Untuk yang simbiosis komensalisme itu juga tadi sesuai hasil pengamatannya. Jadi menurut Siti dan kelompoknya itu di sekitar kita ini masih belum terdapat simbiosis komensalisme. Jadi menurut referensi buku itu ada kerbau dan burung jalak. Nah, terus ada simbiosis parasitisme seperti yang tadi kelompok 3 itu ada nyamuk dan manusia, yang mana untuk nyamuk itu adalah dapat mengambil darah kita dan kita jadi menyebabkan biasanya terjadi DBD atau penyakit apapun, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Jadi bisa satu orang untuk mengambil kesimpulan yang sudah dijelaskan dari awal sampai terakhir ini. Ada yang menyimpulkan? Bukan, Bu.
Nah, jadi Bu, tadi itu dari materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu ada tiga itu Bu. Yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, di mana mutualisme itu menguntungkan untuk kedua belah pihak, terus komensalisme itu menguntungkan untuk satu pihak dan satunya itu tidak dirugikan. Terus yang parasitisme itu menguntungkan satu belah pihak dan satunya itu dirugikan. Oke. Sudah lengkap ya yang dijelaskan oleh Intan. Jadi oke, untuk tugas berikutnya dari hasil pengamatan yang sudah kalian amati dari kelompok 1 yaitu tentang kupu-kupu dan bunga, kelompok 2 tentang kerbau dan burung, kelompok 3 tentang nyamuk dan manusia, itu minggu depan kalian kumpulkan itu membuat poster tentang hasil pengamatan kalian. Ya, kumpulin minggu depan, itu masih waktu tentang seminggu deh. Minggu depan kumpulin pas jam pelajaran minggu. Oke, sudah mengerti? Sudah paham ya? Kalau sudah semua bisa ibu akhiri. Sebelum akhiri silakan ketua kelas baca doa kegiatan pembelajaran kita ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama untuk agama dan cinta masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya bagus. Jadi, Tibalah kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan ya. Semoga penjelasan Ibu pada hari ini bisa kalian tangkap dan kalian ulangi di rumah aja ya. Silakan pelajari lagi. Minggu depan kita ada kuis ya, biar kalian bisa lebih detail ya kan, sekalian ngumpulin poster juga. Oke. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.